Antusiasme pemilu satu putaran ternyata hanya bertahan 2 hari di pasar saham kita. Para investor kembali memilih posisi wait and see. IHSG pun kembali berjalan di tempat, bahkan di akhir minggu lalu kembali jatuh ke level 7.200. Saham-saham yang menjadi penunjang kenaikan bursa pun kebanyakan bukan saham-saham big cap. Apa yang terjadi sebenarnya? Akan kemana pergerakan IHSG di tahun ini? Bagaimana sebaiknya strategi para investor? Berikut ini analisis dengan Arjun Rajesh Ajwani, analis Infovesta Capital Advisory. Oke, so kalau kita lihat ya, hasil quick count ini sudah sesuai perkiraan pasar sejak beberapa bulan sebenarnya ya. Kalau kita lihat tahun lalu juga, Juli, Agustus, mayoritas survei dan polling sudah menunjukkan paslon bersangkutan, Prabowo dan Gibran akan menang dengan satu putaran, right? Karena dari mayoritas pollingnya mereka memang dapat lebih unggul persentase probabilitas victory-nya, right? So itu sudah di-priced in oleh pasar sebenarnya. Dan hasil quick count ini yang rilis 15 Februari itu sebenarnya mengkonfirmasi apa pasar sudah priced in, sudah perkiraan, right? Jadi sebenarnya itu positive news, itu good news ya, karena ini bukan hasil quick count yang surprising, bukan shock, tapi sesuai ekspektasi pasar. Dan sempat lihat kemarin pas 15 Februari itu kan hasil quick count sudah sebar di media massa pagi 15 Februari, dan itu hari perdagangan pertama setelah pemilu. IHSG sempat naik lebih dari 1%. Dia melonjak hari perdagangan bursa pada 15 Februari. 16 Februari juga dia sempat naik, meskipun tidak setinggi 15 Februari, dia naik juga, right? Jadi 2 hari berturut-turut setelah hasil quick count, IHSG sempat melonjak ya, naik cukup signifikan. Tapi setelah itu dia bergerak agak sideways. Nah, karena ada alasan lain juga. Dari satu sisi ada positive news dari hasil quick count yang bukan surprising dan sesuai ekspektasi pasar. Tapi di sisi lain ada data dari inflasi AS tanggal 13 malam setelah pasar kita tutup domestik. Ada rilis data inflasi AS untuk bulan Januari. Nah, itu di atas perkiraan pasar. Inflasi AS sempat turun ke 3,1% untuk bulan Januari dari 3,4% di bulan Desember. Tapi itu masih di atas perkiraan pasar yang sebesar 2,9%, right? Nah, itu membuat pasar agak volatile ya. Itu berimbas ke pasar bursa global, termasuk pasar kita, right? Dan kalau kita lihat juga untuk inflasi inti, dia cukup gigih ya. Dia persisten di level 3,9%. Untuk bulan Januari sama persis seperti bulan Desember ya. Ketidakpastian terkait ini membuat proyeksi pemangkasan suku bunga The Fed tidak se-optimis atau tidak se-dovish sebelumnya, right? Karena sebelumnya kalau kita lihat perkiraan pasar, ekspektasi pasar akan ada pemangkasan suku bunga The Fed di bulan Mei, pada rapat bulan Mei sebelumnya kan, kalau kita lihat beberapa minggu sebelumnya. Sekarang forecastnya menunda dari Mei sekarang ke bulan Juni. Ekspektasi pemangkasan suku bunga, jadi ada penundaan 1 bulan. Itu membuat ketidakpastian di pasar dan menjadi ada dampak negatif. Akibatnya pasar kita bergerak sideways sejak beberapa hari. Karena itu perlu mempertimbangkan efek dari ketidakpastian terkait arah kebijakan suku bunga The Fed, right? Akibatnya flat atau sideways pergerakannya. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi top down, makroekonomi dulu, right? Dari top down. Sebenarnya kita juga bisa lihat dari sisi bottom up, ya. Kita lihat langsung ke IHSG, right? Kalau kita lihat tanggal 15 dan 16, sebenarnya IHSG sempat menyentuh level resistance IHSG. Nah, level resistance IHSG pada saat ini itu di antara kisaran 7.350 ke 7.380. Kisarannya ya, kisaran target resistance. Level ini sudah dicapai di Januari tahun ini. Awal pekan Januari, sekitar tanggal 6-7 kayak gitu. Dia sudah mencapai level resistance itu, right? Setelah itu pasar turun, naik lagi, dan sekarang tanggal 15 dan 16 Februari dia sempat menyentuh ke level itu, right? So, berbagai investor lebih milih untuk ambil pendekatan wait and see. Karena kan belum jelas
tidak jelas bisa tembus secara jelas level resistance itu, right? Karena dia bergerak di kisaran itu. Nah, dan kalau kita lihat sebenarnya dari secara teknikal, IISG sempat membentuk pola double top. Ini cukup jelas kalau kita lihat pola grafiknya. Cukup jelas itu pola double top. Nah, secara teorinya double top dalam waktu jangka pendek akan ada koreksi harga atau seritanya ada konsolidasi. Dan kita lihat itu saat ini, right? Ada koreksi dikit beberapa hari, ada konsolidasi, itu overall trendnya, right? Karena ada efek dari ini, technical juga. Dan sebenarnya kalau kita lihat constituent efeknya di IISG seperti perbankan top besar yang top 4, top 4, right? Mereka juga sempat sekarang lagi di pergerakan sideways, mengalami pergerakan sideways atau flat trend, right? Dan karena bobotnya besar untuk emiten ini, itu juga pengaruh pola secara umum untuk IISG, right? Overall trendnya, karena bobot besar. So kita lihat trendnya ini sesuai dengan emiten perbankan dan overall itu juga berimbas ke trend IISG sejak 1 pekan lalu. Kalau kita lihat, kita melihat pasar akan lebih volatile di first half, semester pertama, dibandingkan semester kedua, ya. Karena semester pertama, kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa risiko, maupun dari domestik atau global, ya. Especially dari global, terutama dari global. Kalau kita lihat tensi geopolitik pada saat ini makin memburuk, makin parah, ya. Seperti serangan Laut Merah yang membuat disrupsi perdagangan global. Dan itu membuat risiko kembali kenaikan inflasi, right? Melalui disrupsi perdagangan global, terutama untuk komoditas kunci seperti minyak. Karena itu wilayah itu kan ekspor minyak salah satu terbesar di dunia, Timur Tengah, right? Dan itu yang berdampak dari konflik ini. Selain itu ada AS juga yang ikut campur di konflik. So itu cukup signifikan konflik ini, right? Dan selain itu juga ada data dari AS yang kalau kita lihat 1 bulan lalu cukup kuat. Ya, kita lihat kemarin inflasi cukup gigih di atas perkiraan pasar. Sebelum itu juga ada pertumbuhan lapangan kerja AS yang jauh di atas perkiraan pasar. Ini semua membuat ketidakpastian, ya. Kalau kita lihat dari sisi geopolitik maupun dari data domestik AS, ini semua membuat ketidakpastian terkait arah kebijakan suku bunga The Fed atau FFR, Federal Funds Rate. Dalam semester pertama, kita melihat masih ada risiko ini semua. Ya, semester kedua menurut kita arah kebijakan The Fed maupun BI akan lebih jelas, lebih clear. Karena ya semoga geopolitik tension lebih turun, mereda, dan dampak inflasi kan kalau kita lihat dari domestik terutama masih terjaga di kisaran target untuk tahun 2024 itu 1,5 ke 3,5%. Data terkini inflasi Indonesia masih di titik tengah itu, right? So masih aman. So kita melihat di semester kedua ada potensi pemangkasan suku bunga BI 2 kali. Untuk The Fed kita melihat ada 3 kali potensi. Yang pertama itu akan di semester pertama ini, tapi Juni, ya, akhir Q2 atau akhir semester 1, dan akan 2 lagi setelah itu di semester kedua. Jadi 3 kali pemangkasan The Fed sebesar 0,75 persentase, dan untuk BI sebesar 0,5 persentase. Right? Oke, so basically forecast kita, ya, akhir tahun ini kita memprediksi SBN 10 tahun yang menjadi acuan untuk obligasi pemerintah, right? SBN 10 tahun patokannya. Kita melihat dia akan tutup di level 6,3% di akhir tahun ini. Selama tahun ini, range-nya dia akan bergerak antara kisaran 6,07%, itu yang optimis scenario, ke 6,8%. Ya, nah kalau kita lihat 6,3% forecast ini, itu sebenarnya cukup di bawah level terkini saat ini. Tapi kita kasih batas atas ke 6,8%, kenapa? Ini berdasarkan modeling forecast kita, ya. Karena masih ada banyak risiko, terutama di waktu jangka pendek, dari berbagai sisi, maupun geopolitik, data dari AS, dan faktor yang lain. Masih ada juga ancaman inflasi dari pangan domestik. Karena kita melihat ada beberapa risiko domestik.
masih ada potensi dalam waktu jangka pendek untuk kenaikan yield. Tapi kalau kita lihat sampai akhir tahun, ya forecast kita yieldnya akan turun. So kita tetap menyarankan untuk investor untuk lakukan investasi berdasarkan profil risiko mereka masing-masing, right? Namun kalau mau memanfaatkan momentum pasar, menurut kita untuk tahun ini khusus bisa overweight ke asset class berbasis obligasi. Karena kita melihat saat ini harganya masih murah, right, obligasi. Dan ada potensi untuk melakukan averaging down. Karena kalau yieldnya naik, harganya akan turun. Bisa averaging down. Dengan ekspektasi di semester kedua akan ada pemangkasan suku bunga, sehingga membuat yieldnya turun dan harganya naik. Dan ada peluang untuk mendapat capital gains melalui investasi obligasi. Right? Untuk obligasi kita menyarankan investasi di obligasi pemerintah yang liquid seperti yang 10 tahun, tenor 10 tahun, 5 tahun yang paling liquid. Dan untuk obligasi korporasi yang investment grade A dan atas, E ke atas. Itu pilihan kita untuk obligasi. Nah, kalau kita lihat untuk saham, ya saham juga cukup positif tahun ini, right? Ya, prediksi kita untuk tahun ini, khusus untuk tahun penuh, dari awal tahun ke akhir tahun itu pertumbuhannya sebesar 4,15%. Ya, kalau kita lihat 4,15% ini sebenarnya di bawah pertumbuhan tahun lalu yang di atas 6%. Nah, kenapa? Karena kita mempertimbangkan ekspektasi akan ada perlambatan ekonomi global. Menurut beberapa lembaga, akan ada economic slowdown atau perlambatan ekonomi atau soft landing. Nah, mempertimbangkan itu, ya kita melihat ya itu akan memberi tekanan ke pasar domestik, right? Dan juga ada risiko dari berbagai sisi, terutama di jangka pendek, right? Kenaikan inflasi kembali masih ada risikonya, risiko geopolitik, dan also risiko dari efek kondisi suku bunga yang terlalu tinggi untuk waktu yang cukup lama. Ini semua akan memberi tekanan ke pasar. Sehingga pertemuannya, forecast kita itu tidak sekuat tahun lalu, tapi masih positif, right? Nah, itu didukung oleh fundamentals domestik dan peluang domestik yang cukup menarik. Jadi masih positif, tapi mungkin tidak setinggi tahun lalu. Untuk saham, pilihan favorite kita itu pasti perbankan. Ya, nomor satu itu perbankan, big caps, karena valuasinya masih menarik, meskipun dia naik terus, over long term. Fundamentals yang sangat kuat, track recordnya, dan kalau kita lihat juga pertumbuhan kredit tahun ini, ekspektasi pertumbuhan kredit tahun ini cukup tinggi, sehingga emiten perbankan yang big caps bisa memanfaatkan kenaikan permintaan kredit ini, putaran kredit, dan untuk mendapat kenaikan kinerja keuangan mereka. So itu untuk perbankan, dan selain itu kita juga bullish terhadap telco, big caps. Kenapa? Karena sekali lagi juga fundamentals-nya cukup kuat, valuasinya masih menarik, dan ekspektasi pertumbuhan data juga cukup positif tahun ini proyeksinya. Pengembangan data center untuk jangka panjang cukup positif. Dan kalau kita lihat ARPU, average revenue per user, untuk rata-rata emiten telco besar masih dalam tren kenaikan. So kalau kita lihat dari berbagai faktor fundamental dan prospeknya, kita lebih memilih perbankan dan telco big caps yang dengan fundamentals yang positif, yang kuat saat ini.